Begini Pak, di dalam hadis dinyatakan bahwa sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tapi sangat dibenci itu perceraian. Tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa apabila sepasang suami istri itu sudah tidak cocok lagi, maka silahkan keduanya bercerai dan Allah akan memberikan penghidupan kepada mereka. Jadi Allah menjamin, walaupun bercerai menjamin. Ini berarti ini kan sebuah putusan yang bijaksana, yang indah gitu. Kemudian kalau di Al-Quran di hadis itu begitu. Nah pertanyaan saya, apakah ini hadisnya itu kurang sahih atau mungkin asbabul urutnya itu bagaimana? Apakah bersifat personal atau pribadi tentang ini tadi ucapan Rasulullah tadi. Kemudian yang kedua saya usul Pak. Usul suatu saat majelis ini menjawab, jadi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah. Mungkin pertanyaan itu sebelumnya dijabrikan kepada Ustadz, kemudian pada saat tertentu khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu pasti sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita masing-masing. Makatan, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang saya tanyakan adalah fenomena di masyarakat, yaitu tentang pernikahan yang dulunya itu orang itu agamanya karena pasangannya itu muslim, akhirnya menjadi mu'alaf. Setelah menikah itu akhirnya kembali lagi ke agamanya. Itu banyak terjadi. Nah, yang saya tanyakan itu apa itu juga melanggar hukum yang seperti dijelaskan Pak Brito tadi, melanggar hukum secara syariat. Terus apakah itu juga terus hukumnya wajib untuk diceraikan karena sudah tidak sesuai dengan hukum-hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam agama dalil yang tidak boleh untuk dimain-mainkan, ya. Termasuk diantaranya Allah itu tidak menyukai perceraian, ya. Yang dimaksud ini tafsirnya apa? Perceraian yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang tidak fundamental, ya. Jadi mitsaqan khalidah atau janji berat, sumpah berat itu hanya 3 kali diucapkan dalam Quran. Yang pertama ketika Bani Israel bersumpah mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam dan diangkatnya Bukit Tur di atas kepala mereka. Yang kedua bisa disebutkan dalam An-Nisa 21 karena pernikahan. Yang ketiga bisa disebut Quran dalam An-Nisa juga karena nabi-nabi manusia biasa yang sudah menjadi nabi dan rasul itu sumpahnya berat. Jadi orang nikah itu sama dengan beratnya ngangkat manusia menjadi nabi. Maka Allah katakan jangan main-main dengan nikah, ya. Jangan kau cerai hanya karena hal sepele, hanya karena cemburu, hanya karena harta, hanya karena kedudukan macam-macam. Jika orang harus cerai, adalah dalil yang benar. Cerai karena kematian, cerai karena melanggar hukum-hukum Allah, tidak mau menjaga, tidak mampu menjaganya, cerai. Allah ridho. Tapi kalau cerainya bukan karena dalil-dalil Quran, Allah tidak ridho, Allah murka, Allah tidak suka. Ya, dalilnya. Jika mereka cerai, kemudian mereka bisa berdiri masing-masing, usaha masing-masing, kembali pada ayat yang lain. Wa man yattaqillaha yaj'al makhraja. Siapa saja yang bertakwa, maka Allah akan memberikan kehidupan yang layak kepada istri, kepada suami yang sudah bercerai, ya. Asal dia betul takwa, ya. Itu berlaku untuk umum, untuk general semuanya, ya. Rahman dan Rahim. Rahman milik semua makhluk hidup, semua tanaman, tumbuh-tumbuhan.
tapi rahim hanya miliknya orang-orang beriman. Ya, itu kan saya sampaikan waktu surat Al-Baqarah yang lain. Itu ya. Jadi yang ketiga, saya sering jawab lewat WA grup ya. Kalau kurang jelas di sini, penting sekali. Berapa kali saya jawab itu lewat grup ya, Pak Nur ya. Semua udah baca semuanya. Jadi silahkan kalau ada yang nggak pas jawaban saya sendiri di WA biar semua bisa paham pertanyaan dan jawaban dari saya. Oke, itu Bu ya. Dan terima kasih. Ibu tadi itulah namanya orang-orang yang mencari kehidupan dunia itu seolah-olah akhir semuanya. Maka ketika akan mereka wanita cantik, Pak Hemol, Nabi Musa, ya seperti diantara tadi itu, maka dia halalkan semua cara, ya masuk pindah agama. Aku mlebu Islam, sebenarnya aku untuk kono sing ayu, sing baik, sing sugih. Banyak nggak terjadi? Banyak sekali itu. Tapi setelah itu, setelah dia menikmati hartanya macam-macam, kecantikannya, Pak Hemol nikmati semuanya, dicangkul sama sana sini, dia cerai ya, mualafnya kembali. Banyak itu jadi di sekitar kita banyak sekali itu. Dan itu termasuk yang akan tidak melihat Allah kelak, ya tidak akan melihat Allah kelak ya. Itu harus kita pahamkan ya. Jadi itulah kira-kira. Kemudian agar kita selalu memahami ayat Allah ini tidak boleh dengan main-main, tapi itu betul-betul dengan tulus. Jangan jadi mu'alaf hanya karena ingin hartanya, ingin kecantikannya, ingin kemolekan tubuhnya, tapi setelah itu cerai lagi, cari yang lain. Ya, dosanya besar sekali dan menjadi pemimpin neraka. Nauzubillah dari. Selingan dulu, monggo Pak Dr. Hartoyo mau tanya apa? Pak. Pada ibuku atau ayahku, pulangkan saja atau masyarakat ya. Pulangkan saja. Ini gimana ini Pak? Ya. Tidak diserahkan tapi pulang sendiri Ya. 3 bulan Ya. Nah, istilahnya mesum ke orang tuanya Ya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Terus ini titipan Pak Argo ini banyak khilafiyah dalam membahas ini. Untuk menghapus yang 2 talak tadi, apakah itu juga berlaku kafaratnya itu menghilangkan sumpah tadi, agar kehati-hatiannya untuk tidak jatuh pada talak yang ketiga? Bagaimana cara menghapusnya gitu? Terima kasih, hanya itu yang sedikit, namun masih banyak untuk membahas tentang talak ini. Ya. Monggo yang lain, insya Allah. Terima kasih. Waktunya masih? Ya. Oh iya, terima kasih. Pertama ada kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah keluarga perkawinan, laki-lakinya Kristen, wanitanya Islam. Pernikahannya secara Islam. Setelah beranak 2-3, laki-lakinya kembali ke gereja. Muslimnya tetap sholat wanitanya. Pertanyaannya, nikahnya batal atau tidak? Yang kedua, dia mempertahankan keluarga selalu satu rumah atau cerai? Bagaimana nasihat Ustaz? Satu itu. Yang kedua, Ketiga ini. ya. Yang kedua adalah ahli sunnah wal jamaah mengharamkan mut'ah. Tetapi saya pernah membaca tentang kawin mut'ah. Mut'ah itu rukun perkawinannya, rukun nikahnya komplit. Wali, saksi, akad nikah, mas kawin, dan janji. Seorang wanita yang mengikuti kalau laki-laki mut'ah hanya ditentukan kamu saya nikahi dalam waktu 4 jam, dalam waktu 1 hari, dalam waktu 3 bulan. Di dalam aturan pernikahan tidak diatur oleh waktu dan ada kesempatan talak. Menurut orang Syiah, perkawinan mut'ah itu adalah sah karena ditentukan waktunya. Bagaimana pandangan Ustaz?
kalau terjadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saja dan ya, pulangkan saja kepada orang tuaku ya. Jadi gini, rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah warahmah itu saling menghargai, menghormati, menyayangi satu dengan yang lain ya. Jadi kalau ada kebuntuan komunikasi, kebuntuan atau misunderstanding, salah pengertian, ini harus diselesaikan ya suami dan istri harus menyelesaikan. Apakah hakku yang kurang, hai istriku, gitu kan? Sehingga engkau marah, engkau kurang dari katanya apa? Apakah hakku yang kurang? Ya, jika istri sudah menyampaikan jawaban hak yang kurang, penuhilah hak yang kurang suami itu. Ya, penuhilah, terutama pendidikan agama. Jika tidak, maka dia akan terseret masuk neraka bersama-sama istri dan anaknya karena dididik agama oleh suami. Hati-hati ya, bapak semuanya, ini pendidikan agama itu nomor satu. Ya, jangan hanya agama pintar kita, nggak kita tularkan pada istri dan pada anak. Kita langsung neraka nanti. Ya, nggak bisa. Itu bapakku nggak pernah mengajarkan, ya Allah. Jika masuk neraka, seret ya masuk neraka. Maka hati-hati. Kalau kita bisa agama ya kita ajarkan juga pada istri dan anak kita agamanya. Jadi pulangnya istri atau ngambeknya ini harus dicari sisi boleh. Kenapa sebabnya? Penuhi, ya penuhi. Jika tidak bisa ada kegagalkan, pakai mediator. Pak Heptan saya mediator. Bisa Pak Heptan ya? Ya, siapa saja mediator yang bisa menengahi di rukunnya, sehingga masih bisa menegakkan rumah tangga itu, maka pahalanya tinggi sekali untuk mediatornya tadi itu ya. Ya, semoga itu bisa dicamkan ya. Itu yang kedua tadi, talak satu, talak dua itu halal ya. Talak itu hukumnya suami, rujuk juga hukumnya suami yang punya hak. Jadi nggak bisa, mas rujuk nggak bisa, mas tak talak nggak bisa, itu bukan haknya istri ya. Istri ngomong talak apa rujuk nggak mampu secara hukum fikih, nggak mampu mengangkat derajatnya ya. Tapi kalau suami bilang rujuk, selesai, rujuk aku dimaafkan ya. Aku takut pada agama Allah daripada aku dihukum di neraka. Kita harus sekali damai baik-baik. Itu yang terbaik begitu ya. Itu Pak ya. Tanpa kafarat. Tanpa kafarat. Tadi sudah terangkan. Rujuk wajib soalnya gimana nih? Jika rujuk wajib kafarat sumpah. Itu yang nomor dua, dan saling maafkan. Jika cerai berlaku hukum cerai, ya kan? Gitu kan? Ya. Jadi ada kafarnya. Ya, itu ya paham ya. Jadi yang Pak Yai gimana nih? Berat nih. Kristen yang laki, yang wanita Muslim, ini sudah dibuka tadi bahwa itu haram, nggak boleh ya. Haram nggak boleh. Sudah nggak ada siapa lain, Pak, itu haram ya. Yang tadi yang pertama saya sampaikan ya. Ya. Ini ya. Nah, haram menikah wanita muslim kecuali siap beriman. Nah, saya beriman tapi sebenarnya tadi itu sudah kita bahas. Mu'alaf hanya untuk menikmati keindahan tubuhnya, hartanya, cantiknya. Setelah itu dia kembali lagi. Banyak terjadi pada itu di kalangan artis terutama ya, juga dari pasangan dan sebaliknya ya. Dan itu ancaman neraka, nggak akan ampun lagi ya. Oke, itu yang kedua. Kalau Syiah nggak usah diomongin Pak, Syiah itu bukan Islam. Syiah itu bukan Islam ya. Dia tidak ngaku Muhammad nabinya, tidak mengakui Ka'bah Madinah sebagai haramain, sebagai tempat suci umat Islam sedunia, dan tidak mengakui Quran itu sebagai kitabnya. Itu Syiah. Jadi buntu Pak bicara Syiah ya. Syiah ini sudah nggak bisa dijadikan pahlawan agama, udah merusak tatanan agama ya. Perhatikan di sini ini. Ada teman-teman saya Jakarta, ada apa ya tadi itu Syiah ya, kemudian 10 pasangan piknik ya ke Singapura.
10 pasangan. Ya, saling cangkul mencangkul Pak Ustaz. Jamaah. Jadi mencangkulnya berjamaah itu salah satu ajarannya. Kalau nggak gitu keluar dari Syiah, gitu loh. Ya, ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak baca itu karena itu udah nggak mungkin kita baca karena itu Syiah. Ya, oke. Berarti itu, oke. Ibu saya, karena waktu juga kita harus. Tapi yang terakhir dari online Pak Dr. Hartoyo, mau ada pertanyaan? Mut'ah belum Pak, bukan muti'ah. Oh, mut'ah. Mut'ah. Mut'ah itu sudah saya terangkan di sini. Fikih tematik ada di buku itu bahwa mut'ah itu Islam Quran tidak mengatur dan haram. Haram ya. Itu saya juga Syiah Pak. Tadi juga Syiah kok tadi. Syiah banyak bisa dibicarakan. Mut'ah haram, muti'ah. Haram kita, haram. Ya. Baik, kayak gitu. Saya akhiri sampai di sini. Barangkali kita pekan depan akan jumpa kembali di gelombang yang sama, jalan sama. Minggu depan kita acara Maulid Nabi, ya. Jadi kita selingan Maulid Nabi. Nanti Pak Jul, monggo siapa yang akan dipanggil untuk ceramah Maulid Nabi. Selingan biar gak jenuh tafsir ya. Mau 3 kali tafsir, 1 kali selingan. Pak Rosid siap di sini, Pak Ustaz Rosid. Oh, di Cikampek dia. Oh iya. Ya, nanti kita mau besar. Konsul sama Mbak Kiai. Siapa yang diminta untuk ceramah untuk Maulid Nabi. Demikian kami berikan pada Pak Ustaz nanti untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majelis subuh yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, dan kita sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu. Untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia. Marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.